Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Sang Buddha tidak lagi melekati wanita. Khotbah ini yang awalnya disampaikan oleh sang guru ketika sedang duduk di atas tahta pencerahan tentang para putri Mara, diulang oleh Brahmana Magandhya di kerajaan Kuru. Kisah Sang Buddha menolak si gadis Magandhya. Kisah ini bermula ketika seorang Brahmana bernama Magandhya yang berdiam di kerajaan Kuru memiliki seorang putri yang juga bernama Magandhya yang memiliki kecantikan luar biasa. Banyak lelaki kaya dan berkedudukan terpandang, baik para Brahmana maupun para kesatria, ingin memperistri dirinya dan mengirimkan pesan kepada Magandhya yang berisikan, "Serahkanlah putrimu kepada kami." Namun, ia menolak mereka semua dengan berkata, "Kalian tidak cukup pantas untuk putri saya." Pada suatu hari, kala sang guru sedang mengamati keadaan dunia di saat subuh, beliau merasa bahwa Magandhya telah masuk ke dalam jejaring kebijaksanaannya. Lantas berpikir dalam dirinya sendiri, apakah yang sedang terjadi sekarang? Beliau menduga bahwa Brahmana beserta istrinya memiliki kematangan untuk mencapai tingkat kesucian anagami. Brahmana secara rutin menyalakan api di luar desa setiap harinya. Lalu sang guru membawa patak serta jubah di pagi hari dan pergi ke tempat itu. Sang Brahmana mencermati keagungan sang guru dan berpikir dalam dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu dibandingkan dengan lelaki ini. Lelaki ini pantas disandingkan dengan putri saya. Saya akan menikahkan putri saya dengan lelaki ini. Maka ia pun berkata kepada sang guru, "Baikku, saya mempunyai seorang anak perempuan, dan saya tidak dapat menemukan seorang pun lelaki yang pantas untuk dijadikan sebagai suaminya. Akan tetapi, Anda pantas, cocok dengannya. Saya ingin menikahkan putri saya kepada Anda. Tunggulah di sini hingga saya membawanya kemari." Sang guru mendengar perkataannya namun tidak mengungkapkan persetujuan maupun penolakan. Sang Brahmana pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini saya melihat seorang lelaki yang pantas untuk dijadikan sebagai suami anak kita. Mari kita menikahkan anak kita dengannya." Maka sang Brahmana memberikan pakaian yang cantik untuk putrinya dan membawa putrinya beserta istrinya pergi ke tempat ia berbincang dengan sang guru. Begitu pula dengan orang-orang yang bersuka cita dan bergembira pergi bersama mereka. Sang guru, alih-alih berdiri di tempat yang telah disebutkan oleh sang Brahmana, malah beranjak pergi dan berdiri di tempat lain, dengan meninggalkan jejak kaki di tempat beliau berdiri sebelumnya. Dikatakan bahwa ketika para Buddha meninggalkan jejak kaki dengan berkata, "Biarlah si ini dan si itu melihat jejak kaki ini." Jejak kaki tersebut hanya muncul pada sebuah jalan setapak dan bukan di tempat lain.
Tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya di tempat lain. Istri Brahmana yang mendampinginya bertanya kepadanya, "Di manakah lelaki ini?" Sang Brahmana menjawab, "Saya berkata kepadanya, janganlah beranjak dari tempat ini." Dengan melihat ke sekelilingnya, Sang Brahmana menemukan jejak kaki tersebut dan menunjukkannya kepada istrinya dengan berkata, "Ini adalah jejak kakinya." Kebetulan istri Brahmana mengenal dekat sajak-sajak yang berhubungan dengan segala pertanda dan langsung berkata kepada Sang Brahmana, "Brahmana, ini bukanlah jejak kaki dari pengikut 5 kekotoran batin." Sang Brahmana menjawab, "Istriku, kamu selalu melihat seekor buaya di dalam setetes air." Ketika saya berkata kepada biku itu, "Saya akan menikahkan putri saya dengan Anda," ia telah menerima pinangan tersebut. Istri Brahmana menjawab, "Brahmana, terserah kamu mau berkata apapun, tetapi ini adalah jejak kaki dari seseorang yang telah bebas dari kekotoran batin." Setelah berkata demikian, istri Brahmana mengucapkan bait berikut. Jejak kaki dari seorang yang kotor batinnya tidak akan terlacak. Jejak kaki dari seorang yang keji akan tertimbun dalam. Jejak kaki dari seorang yang mengejar nafsu keinginan akan terseret berantakan. Ini adalah jejak kaki dari seorang yang telah menaklukkan tudung nafsu keinginan. Lalu Sang Brahmana berkata kepada istrinya, "Istriku, janganlah membuat kebisingan seperti itu. Ikutilah saya dengan diam." Dengan berjalan perlahan, ia pun melihat sang guru. Kemudian ia menunjukkan tempat beliau sedang berada kepada istrinya dan berkata, "Lelaki itu ada di sana." Dan dengan menghampiri beliau, ia pun berkata kepada beliau, "Biku, saya akan menikahkan putri saya dengan Anda." Sang guru alih-alih berkata, "Saya tidak membutuhkan putrimu," malah berkata, "Brahmana, ada yang ingin saya katakan kepada kamu, dengarkanlah saya." Sang Brahmana menjawab, "Katakanlah biku, saya akan mendengarkannya." Kemudian sang guru menceritakan kisah lampau beliau kepada Sang Brahmana, dimulai dari pelepasan agung. Berikut ini merupakan sinopsis dari kisah tersebut. Sang Buddha menolak para putri Mara. Sang Mahasata setelah meninggalkan kekuasaan duniawi, menaiki Kantaka dan dengan didampingi oleh Chana, berjalan menyusuri pelepasan agung. Kala beliau tiba di gerbang kota, Mara yang berdiri dekat berkata kepada beliau, "Siddhartha, pulanglah. 7 hari lagi roda sakti kekuasaan duniawi akan menjadi milikmu." Sang Mahasata menjawab, "Saya juga tahu hal itu, Mara, tetapi saya tidak menginginkannya." "Lalu apa gunanya kamu berjalan menyusuri pelepasan agung?" "Saya akan mencapai pandangan terang." "Baiklah kalau begitu. Jika mulai hari ini juga kamu memiliki pikiran yang kotor, dengki, dan kejam, maka saya akan berbuat sesuatu terhadap kamu." Dan sejak saat itu, Mara mengejar Sang Mahasata selama 7 hari, sambil menunggu kesempatan. Sang guru menjalani pertapaan selama 6 tahun, dan ketika beliau telah mencapai pandangan terang atas usaha beliau sendiri di bawah kaki pohon Bodhi, beliau duduk di bawah kaki pohon beringin milik
penggembala kambing sambil menyelami kebahagiaan dari pembebasan. Kala itu, Mara duduk di pinggir jalan dengan diliputi kesedihan sambil berpikir, "Selama ini saya telah mengejarnya sambil mencari kesempatan, tetapi saya tidak berhasil menemukan kesalahannya. Kini ia telah berhasil lepas dari genggaman saya." Pada saat itu, ketiga putri Mara, yakni nafsu, keinginan, ketidakpuasan, dan keserakahan, berkata kepada diri mereka sendiri, "Ayah, kita tidak tahu sedang berada di mana. Di manakah ia sekarang?" Dengan melihat sekeliling, mereka melihatnya sedang duduk di sana. Lalu mereka pun menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Ayah tercinta, mengapa kamu tampak begitu murung dan tertekan?" Ia memberitahukan masalah tersebut kepada mereka. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Ayah tercinta, tidak usah khawatir. Kami akan mengendalikan dirinya dan membawanya kemari." Putri-putriku tercinta, mustahil bagi siapapun untuk dapat mengendalikan lelaki ini. Ayah tercinta, kami adalah wanita. Kami akan mengikatnya erat dengan belenggu keserakahan. Dengan begitu, kami akan membawanya kemari. Kamu tidak usah khawatir. Dan dengan menghampiri sang guru, mereka berkata kepada beliau, "Biku, kami akan menjadi budak-budak Anda yang patuh." Sang guru tidak menggubris perkataan mereka, ataupun membuka kedua mata bahkan menatap mereka. Para putri Mara kembali berkata, "Selera lelaki sangatlah banyak dan bermacam-macam. Ada yang suka dengan para gadis belia, ada yang suka dengan para wanita berusia matang, ada yang suka dengan para wanita paruh baya, ada pula yang suka dengan para wanita tua. Kita akan menggodanya dengan berbagai cara." Maka mereka satu demi satu menjelma menjadi wanita dari berbagai usia, masing-masing dengan kekuatan kesaktian menciptakan 100 wujud wanita, dan mulai dengan menyamar menjadi para gadis, para wanita yang belum memiliki anak, para wanita yang telah memiliki seorang anak, para wanita yang telah memiliki 2 orang anak, para wanita paruh baya, hingga para wanita yang telah berusia tua. Mereka mendekati sang Bhagawa sebanyak 6 kali dan berkata kepada beliau, "Biku, kami akan menjadi budak-budak Anda yang patuh." Akan tetapi, sang guru tidak menghiraukan semua hal itu, melainkan tetap tenang, seolah unsur-unsur pembentuk makhluk hidup telah dientaskan sempurna. Meskipun begitu, karena mereka masih saja tidak menyerah, sang guru pun berkata kepada mereka, "Enyahlah, apa yang kalian lihat hingga kalian bersikeras seperti ini? Perbuatan ini hanya dilakukan oleh mereka yang belum mengentaskan kekotoran batin dan segala keinginan jahat lainnya. Sang Tathagata telah mengentaskan kekotoran batin dan segala keinginan jahat lainnya. Mengapa kalian masih berusaha untuk mengendalikan saya?" Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut ini. "Ada seorang yang memiliki kemenangan yang tidak dapat ditaklukkan lagi. Kemenangan yang tidak dicapai seorang pun di dunia ini. Sang Buddha yang memiliki kekuatan tiada tara, yang tidak terlacak. Dengan jalan apa kalian dapat menggiring dirinya? Ada seorang yang tidak lagi memiliki nafsu keinginan, dengan segala siasat dan jebakan untuk membawanya pergi ke tempat lain. Sang Buddha yang memiliki kekuatan tiada tara, yang tak terlacak. Dengan jalan apa kalian dapat menggiring dirinya?" Pada akhir penyampaian khotbah tersebut,
banyak dewa yang mencapai pemahaman terhadap Dhamma, dan para putri Mara lantas menghilang. Kala sang guru telah selesai memberikan khotbah, beliau berkata, "Magandia, ketika dulu saya melihat ketiga putri Mara tersebut yang memiliki tubuh setara dengan timbunan emas, tanpa noda dan cacat, saya tidak memiliki rasa suka terhadap mereka, apalagi dengan tubuh putrimu, yang bagaikan sebuah jasad yang diisi oleh 32 organ, sebuah kendi kotor yang tidak bercorak. Ketika kaki saya diolesi dengan minyak, dan saat ia berbaring di hadapan saya tidak menyentuhnya sedikit pun, bahkan dengan telapak kaki saya." Dan ketika beliau telah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Setelah melihat nafsu keinginan, ketidakpuasan dan keserakahan, saya tidak lagi memiliki keinginan birahi. Apa gunanya tubuh ini yang berisikan urin dan kotoran? Saya tidak ingin menyentuhnya, bahkan dengan kaki saya." Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.